Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk dalam materi seni musik. Kita masuk pada materi bernyanyi secara unisono. Apa itu bernyanyi secara unisono? Bernyanyi unisono ialah bernyanyi dengan satu suara pada melodi lagu. Seperti apa sih bernyanyi unisono itu? Baik, kita akan saksikan dua video yang akan saya tayangkan sebagai berikut. Kita saksikan. Yamko aronawa kombe. Hey yamko aronawa kombe. Temino kibe kubano ko bombe ko yumano buno awe ade. Temino kibe kubano ko bombe ko yumano buno awe ade. Honke 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 rio, honke jombe jombe rio, honke 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 rio, honke jombe jombe rio. Oke, setelah kita menyaksikan dua tayangan video tadi, kira-kira manakah dari kedua video tersebut yang menampilkan pertunjukan lagu secara unisono? Yang pertama atau yang kedua? Ya, jawabannya adalah video yang kedua. Di mana video yang pertama merupakan pertunjukan dari paduan suara. Nah, di dalam paduan suara tersebut itu terdapat pembagian suara. Jadi mereka tidak menyanyikannya secara unisono. Nah, di dalam pembagian suara tersebut misalnya ada sopran, ada alto, ada tenor, dan ada bass. Sopran, suara tinggi dari wanita. Alto, suara rendah dari wanita. Tenor, suara tinggi laki-laki, dan bass, suara rendah dari laki-laki. Nah, di dalam paduan suara terdapat pembagian suara. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai bernyanyi unisono. Sedangkan video yang kedua, mereka menampilkan video atau pertunjukan secara unisono, di mana semua suara di dalam atau di antara grup tersebut itu menyanyikannya secara satu suara atau sama. Tidak ada pembagian suara. Paham sampai sini? Oke. Lanjut, setelah kita mengenal apa itu bernyanyi secara unisono, nah di dalam teknik vokal ada yang namanya teknik pernapasan. Teknik pernapasan terbagi menjadi tiga. Teknik pernapasan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada pernapasan bahu. Pernapasan bahu ialah pernapasan yang mengangkat bahu. Mengangkat bahu ketika mengisi udara ke paru-paru saat menghirup napas. Jadi ketika kita menghirup napas, baik saya contohkan, ketika kita menghirup napas, bahu yang diangkat. Oke, kita mulai. Tarik nafas, tahan, keluarkan perlahan. Nah, jadi ketika kita menarik nafas ke dalam paru-paru, itu bahunya yang mengangkat. Oke, saya ulangi. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Nah, itu adalah salah satu contoh pernapasan yang ada di teknik vokal, pernapasan bahu. Kita lanjut yang kedua. Itu ada yang namanya pernapasan dada. Pernapasan dada ialah pernapasan yang membusungkan dada ketika kita menarik napas. Saya contohkan langsung. Pernapasan dada. Tarik nafas, tahan, keluarkan perlahan.
Jadi dadanya yang dibusungkan. Lihat, tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Itu adalah cara pernapasan dada. Lalu selanjutnya yang terakhir ada pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma sering juga disebut dengan pernapasan rongga perut karena letaknya yang di antara perut. Jadi ketika kita menghirup napas, hanya daerah di rongga perut ini yang membusung. Saya contohkan langsung. Pernafasan diafragma. Jadi cuma perut itu yang mengembung. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Nah, oke. Itu adalah 3 teknik pernapasan yang dipakai ketika kita ingin bernyanyi atau ingin melakukan teknik vokal. Nah, selain teknik pernapasan, ada yang namanya teknik vokal. Yang pertama ada artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah kata singkatnya adalah kejelasan kata. Kejelasan kata. Artinya ketika kita bernyanyi, kata-kata yang kita ucapkan dari mulut kita itu harus jelas. Contohnya, ini artikulasi yang benar. Ini artikulasi yang benar. Contoh artikulasi yang benar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu artikulasi yang benar. Ini artikulasi yang salah. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Nah, jadi pengucapan kata demi katanya itu tidak jelas, sehingga ketika kita bernyanyi itu tidak jelas didengar oleh penonton. Artikulasi ini bisa disebabkan oleh tidak hafalnya lirik, grogi ketika penampilan dan lainnya, sehingga kata yang dia ucapkan itu tidak jelas. Oke? Artikulasi bisa dilatih dengan cara kita membawakan huruf vokal A, I, U, E, O. Oke? Kita mulai. A, mulut harus terbuka. A, 3 jari. A, I, U, E, O. Nah, ketika kita ingin bernyanyi, biasanya kita harus melatih pelatihan huruf vokal terlebih dahulu untuk melatih artikulasi. Nah, itu adalah teknik vokal yang pertama, artikulasi. Selanjutnya ada intonasi. Intonasi merupakan ketepatan pada nada. Artinya apa? Jadi ketika kita bernyanyi, nada yang kita mainkan atau yang kita nyanyikan harus tepat. Langsung ke contohnya. Contohnya, ini adalah intonasi yang benar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu yang benar, ini yang salah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu yang salah. Jadi ketika kita bernyanyi, nada atau tempo itunya salah. Jadi ketika kita membawakan suatu lagu, melodi atau nadanya salah, tidak tepat. Nah, bagaimana cara kita melatih intonasi supaya benar? Ada yang namanya tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita bisa latih dengan itu. Oke, itu adalah sedikit contoh dari teknik vokal dan contoh apa itu bernyanyi secara unisono. Baik, kali ini saya akan contohkan menyanyikan sebuah lagu dengan artikulasi dan intonasi yang benar menggunakan alat bantu gitar. Pertama kita latih dulu huruf vokal. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Lanjut kita latih tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
do si la sol fa mi re do. Kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang mansyur permai di kata orang, tetapi kampung